warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, materi ke-13, kelas Palembang akan mempresentasikan dengan judul makalah kami yaitu merumuskan persiapan mingguan atau SKM lengkap dengan tema dan subtema untuk kelompok bermain dan tempat penitipan anak. Di mana anggotanya yang pertama ada Melisa Nurindasari, yang kedua ada Ike Mawarni, dan yang terakhir Dian Ayu Lestari. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh saudari Melisa, lalu materi kedua akan dibacakan oleh saudari Iga, dan yang terakhir akan saya bacakan sendiri. Baiklah, pada saudari Melisa dipersilahkan. Baiklah, yang pertama itu ada pengertian TPA, Taman Penitipan Anak, merupakan salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. TPA juga merupakan salah satu bentuk layanan PAUD yang berusaha menggabungkan dua tujuan, yaitu tujuan pengasuhan karena orang tua anak bekerja, serta tujuan pendidikan melalui program-program pendidikan anak usia dini. Dalam hal ini, TPA merupakan solusi terbaik bagi orang tua yang keduanya bekerja, yang diharapkan anak-anak mereka aman dan memperoleh pendidikan yang baik. Baiklah, selanjutnya itu ada pengertian KB. Permendikbud RI nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dijelaskan bahwa satuan atau program PAUD adalah layanan pendidikan anak usia dini yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk taman kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal atau RA, Bustanul Atfal atau BA, kelompok bermain atau KB, Taman Penitipan Anak atau TPA, dan Satuan PAUD sejenis SPS. Permendikbud nomor 137 tahun 2014 ini, kelompok bermain KB jelas merupakan layanan program PAUD yang sangat penting. Kelompok bermain KB adalah wadah pembinaan sebagai usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi yang berusia sekurang-kurang 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar. Jadi, kelompok bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Melisa. Baiklah, selanjutnya itu pengertian RPPM. Jadi perencanaan pelaksanaan pembelajaran mingguan ini merupakan rencana kegiatan yang disusun untuk pembelajaran selama 1 minggu. Perencanaan kegiatan mingguan dapat berbentuk jaringan tema, misalnya jaringan tema yang berisi proyek-proyek yang akan dikembangkan menjadi kegiatan-kegiatan pembelajaran. Misalnya berupa beberapa tema yang dapat dilaksanakan, kegiatan puncak tema yang menunjukkan prestasi peserta didik. Terus puncak tema dapat berupa kegiatan antara lain kegiatannya itu seperti membuat kue, terus makan bersama, pameran hasil karya misalnya, terus pertunjukan. Lalu cara menyusun RPPM ini, yang pertama diturunkan dari program, yang kedua berisi subtema atau subtema, KD, materi, dan juga rencana kegiatan. Yang ketiga, menyusun kegiatan mingguan ini disesuaikan dengan strategi pengelolaan kelas, misalnya seperti area, sentral, kelompok, usia, yang ditetapkan masing-masing satuan di PAUD. Selanjutnya itu menetapkan rencana kegiatan dalam RPPM PAUD. Yang pertama, rencana kegiatan itu berisi beberapa rencana kegiatan yang dapat diikuti anak. Yang kedua, rencana kegiatan harus menarik dan diizinkan anak-anak untuk memilih dari banyak kegiatan yang siap
yang sudah guru siapkan. Yang ketiga itu rencana kegiatan untuk 1 minggu harus bervariasi agar anak tidak bosan. Yang keempat, jumlah kegiatannya itu yang disediakan setiap harinya minimal 4 kegiatan. Jadi berbeda untuk tetap keamanan minat belajar anak agar anak itu memiliki pengalaman belajar yang beragam. Terus yang kelima, rencana kegiatan harus dapat mencerminkan pendekatan saintifik. Terus rencana kegiatan memperhatikan model pembelajaran, misalnya seperti daerah, sentra, sudut, juga kelompok dengan kegiatan pengalaman misalnya yang digunakan di setiap satuan PAUD. Terus yang keenam itu ada rencana kegiatan untuk 1 mingguan pengalaman nyata anak. Mingguan itu memberikan pengalaman nyata pada anak dengan sedang misalnya bermain, seperti bermain balok, bermain drama, dan bermain di alam. Baiklah, selanjutnya, rencana kegiatan harus dapat mencerminkan pendekatan saintifik. Rencana kegiatan memperhatikan model pembelajaran yang digunakan di setiap satuan PAUD. Terus, rencana kegiatan untuk 1 minggu memberi pengalaman yang nyata, seperti bermain bola, drama, alam, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu materi pembelajaran diulang setiap harinya selama alokasi waktu yang ditetapkan di RPPM, tetapi kegiatannya berbeda. Ini dilakukan agar anak dapat mencapai hasil belajar yang optimal dengan pengalaman belajar yang menarik tentunya. Lalu selanjutnya ada rencana kegiatan tak kalah dengan tema. Terus untuk menunjukkan kebermaknaan pelaksanaan pembelajaran tematik, setiap akhir tema dilakukan dengan kegiatan puncak tema. Di mana puncak tema ini sendiri dapat berupa kegiatannya bisa membuat makanan atau makan bersama, pameran hasil karya yang sudah dilakukan, pertunjukan seni drama yang sudah dilakukan, panen tanaman, dan kunjungan, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya, tujuan dari adanya RPPM adalah mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil dari proses belajar mengajar itu sendiri. Yang kedua itu menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana.